So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan Mei tahun 2024 ini. Buat yang belum tahu, konten kayak gini itu bakal ada terus setiap bulannya buat memandu kalian ya yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu, contohnya kayak bulan Mei ini. Oke, langsung aja buat memulai bulan Mei ini, kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di bawah 1 juta. Dan di harga segini sayangnya ini lagi nggak ada ya. Rekomendasi sebelumnya sih sebenarnya ada A70, Itel A70 yang sebenarnya harganya tuh lagi digoreng. Harganya sekarang jadi 1 juta ke atas dan bikin dia tuh jadi nggak worth it. Jadi langsung aja kita ke rekomendasi buat harga 1 jutaan kecil atau yang kelas 1 jutaan sampai 1,5 juta. Rekomendasiku ini ada 5 ya. Pertama ini ada Redmi 12C. Harga termurahnya ada di Rp1.150.000. HP ini chipsetnya pakai MediaTek Helio G85 yang buat main game ini udah lumayan enak. Baterainya juga udah termasuk gede di 5000 mAh yang lega banget buat dipakai. Yang kedua ini ada Itel S23. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.195.000. Chipsetnya lumayan kencang, pakai UniSoC T606, storage-nya lega di 128GB, baterainya jumbo di 5000 mAh dan punya layar yang besar di 6,6 inci dengan refresh rate 90Hz. Yang ketiga ini ada Itel lagi, yaitu Itel P55. Harga termurahnya ini ada di Rp1.234.000. Desainnya ini cakep, chipsetnya lumayan kencang, pakai UniSoC T606, storage-nya lega di 8/128GB, layar 90Hz dan baterainya juga gede di 5000 mAh. Yang keempat ini ada Poco C65. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.490.000. HP ini chipsetnya pakai Helio G85, storage-nya 6/128GB, baterainya gede dan kameranya punya resolusi 50MP. Terus yang kelima ini ada Poco M5, Poco M5, varian yang 4/64GB. Harga termurahnya yang pas aku cek ini ada di Rp1.420.000. HP ini pakai chipset MediaTek Helio G99, terus buat RAM-nya ada di 4GB dan internal ada di 64GB. Buat baterai ini gede di 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 18 watt yang bikin HP ini tuh menarik buat kategori 1 jutaan kecil. Dari kelimanya, aku tuh paling suka sama Poco M5 ya, karena tentunya dia tuh punya chipset yang lebih kencang ketimbang 4 lainnya. Tapi perlu diperhatiin juga kalau Poco M5 ini tuh punya kapasitas storage yang paling kecil juga di antara 4 lainnya. Oke, next, kalau buat kelas harga 1 jutaan gede atau 1,5 juta sampai di bawah 2 juta, kandidatnya ini ada 3. Pertama ada Tecno Pova Neo 3 yang harganya ini ada di Rp1.519.000. Chipsetnya kencang, pakai MediaTek Helio G85, RAM-nya 8GB, internal lega di 128GB dan yang paling gokil baterainya ini punya kapasitas 7000 mAh yang badak banget. Habis itu ada Tecno Pova 5 yang harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp1.939.000. Chipsetnya dia pakai MediaTek Helio G99, storage-nya lega banget di 8/256GB, baterainya badak di 6000 mAh dan punya speed ngecas yang kencang di 45 watt. Buat layar dia juga udah 120Hz ya, bikin pengalaman pakainya ini udah asik banget. Dan yang terakhir ini ada Itel RS4. Harganya ini ada di Rp1.741.000. Chipsetnya dia pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, storage-nya super lega di 8/128GB, layar 120Hz, udah support gyro hardware, udah cukup enak lah buat diajak main game. Nah, dari ketiganya aku tuh paling suka sama Tecno Pova 5 ya. Selain chipsetnya yang kencang, storage-nya ini juga lega, baterainya badak di 6000 mAh dan ngecasnya kencang, jadi bakal enak buat dipakainya. Oke, lanjut buat kelas harga 2 jutaan kecil atau dari harga 2 juta sampai 2,5 juta. Rekomendasiku ini ada 3. Pertama ini ada Infinix Hot 40 Pro. Buat harganya sendiri ini ada di Rp2.129.000. Chipsetnya kencang, pakai MediaTek Helio G99, storage lega di 8/256GB, baterai lega, ngecas kencang, terus layarnya juga udah 120Hz. Cakep lah. Ini hot series yang berasa banget ya naik kelasnya. Yang kedua ada Tecno Pova 5 Pro. Harga HP ini ada di Rp2.406.000. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Dimensity 6080, storage lega di 8/256GB, baterainya 5000 mAh, speed ngecas 68 watt dan punya kamera beresolusi 50MP. Yang ketiga ini ada iQOO Z7X yang harganya ini semakin turun. Sekarang harganya ini ada di Rp2.454.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 695, RAM-nya ini 8GB dan punya storage yang cukup lega di 128GB. Buat layar emang masih pakai IPS tapi dia udah 120Hz.
Sedangkan buat baterai ini badak banget di 6000 mAh yang ditemenin kecepatan ngecas 80 watt yang udah ngebut ya buat di harga yang masih ada di angka 2 jutaan. Dari ketiganya, aku tuh paling suka sama iQOO Z7X ya. UI-nya lebih enak, udah 5G, storage-nya lega, baterainya gede, dan ngecasnya juga super kencang. Oke lanjut, kalau buat kelas harga 2 jutaan gede atau dari 2,5 juta sampai di bawah 3 juta, rekomendasiku ini ada 3 juga. Yang pertama ada Infinix Note 40, harga termurahnya ada di Rp2.910.000 dan jujur ini harga gorengan ya. Chipset ini pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, baterainya gede, ngecasnya kencang, support wireless charger, terus di paket pembeliannya kalian juga dapat. Terus yang kedua ini ada Poco M6 Pro, harga termurah yang aku temuin ada di Rp2.855.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G99 Ultra, storage-nya lega di 8/256 GB, baterainya gede di 5000 mAh, ngecas kencang di 67 watt, dan kameranya ini 64 megapiksel OIS yang mantep banget ya buat hasil jepretannya. Dan yang ketiga ini ada Technospark 20 Pro Plus, harga termurah yang aku temuin ada di Rp2.620.000. Chipset ini pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, storage-nya lega di 8/256 GB, layarnya lengkung AMOLED 120Hz, dan ini cakep lah buat HP yang harganya ada di bawah 3 juta. Dari ketiganya, aku tuh paling suka sama Technospark 20 Pro Plus ya. Dia satu-satunya di harga segini yang nggak digoreng. 2,6 juta kalian udah dapat layar lengkung, chipsetnya kencang, dan storage-nya juga lega. Jadi worth it sih buat kalian beli. Next, buat harga 3 jutaan, rekomendasinya ini ada 4. Pertama ini ada Infinix Note 40 Pro 5G. Ingat ya, yang 5G bukan yang 4G. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp3.680.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Dimensity 7020, storage-nya lega di 8/256 GB, terus layarnya curve AMOLED 120Hz, support wireless charging, dan kameranya ini 108 megapiksel OIS. Terus yang kedua ada iQOO Z7 yang harga termurahnya semakin turun. Harga termurahnya ini ada di Rp3.443.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 782G. Ini versi lebih fresh ya dari 778G yang pastinya juga ngebut. Storage-nya ini lega di 8/128 GB, baterai 5000 mAh, dan speed ngecasnya ada di 120 watt yang super duper ngebut. Terus yang ketiga ini ada Poco X5 Pro 5G. Harganya ini ada di 3,6 juta pas. Terus chipsetnya ini pakai Snapdragon 778G yang kenceng parah nih buat HP 3 jutaan. Storage-nya cukup lega di 6/128 GB yang harga 3,6 jutaan ini ya. Layarnya AMOLED 120Hz, baterai 5000 mAh, speed ngecas 67 watt, dan kameranya 108 megapiksel yang udah bisa rekam video 4K. Dan yang terakhir di harga 3 jutaan ini ada Poco X6. Harga termurah yang aku temuin buat smartphone ini ada di Rp3.832.000. Chipset ini pakai Snapdragon 7S Gen 2. Storage-nya lega banget di 12/256 GB, baterai gede, ngecas kencang, kamera 64 megapiksel OIS, layar AMOLED 120Hz, fingerprint juga udah ada di dalam layar. Cakep lah buat kalian yang nyari HP di bawah 4 jutaan. Dari kelimanya, aku tuh paling suka sama Poco X5 Pro ya. Harganya itu cuma 3 jutaan, tapi kalian udah bisa dapetin chipset sekelas 778G, dan dia tuh punya desain yang cakep dan kamera yang juga menurutku itu cakep. Lanjut buat harga 4 jutaan, rekomendasiku ini ada 3. Pertama ini ada Samsung Galaxy A35. HP ini harganya ada Rp3.588.000. Chipsetnya pakai Exynos 1380, layarnya cakep, kamera cakep, dan pastinya update-nya juga pasti panjang, bisa sampai 4 tahunan dari sekarang. Yang kedua itu ada Samsung Galaxy A54 varian 8/128 GB. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp4.812.000. Chipset ini pakai Exynos 1380, RAM-nya 8 GB, baterai 5000 mAh, layar Super AMOLED 120Hz, kamera juga mantap, resolusinya 50 megapiksel dengan sensor flagship Sony IMX766. Yang ketiga ini ada Vivo V30. HP ini harga termurah yang aku temuin ada di Rp4.895.000. HP ini bagus, layarnya cakep, curve Super AMOLED 120Hz, kamera ini cakep-cakep ya buat hasilnya. Chipsetnya juga lumayan ngebut yang enak buat dipakai ngegame. Cuma ada satu kekurangan aja, yaitu speakernya masih mono. Buat HP 4 jutaan tapi speaker mono itu agak gimana ya, tapi harus diakui sih, sisi lainnya dari HP ini itu super cakep. Nah, dari ketiga HP tadi, aku tuh paling suka sama Samsung Galaxy A35. Chipsetnya ini udah sama kayak Samsung Galaxy A54, tapi dia tuh punya sisi lain juga yang udah upgrade ya dari generasi sebelumnya. Oke next, kalau buat harga 5 jutaan, rekomendasiku ini ada 3. Pertama ada Poco X6 Pro. Harga termurah yang aku temuin di pasaran yaitu ada di Rp5.175.000. Chipsetnya pakai Dimensity 8300 Ultra, storage-nya super lega di 12/512 GB, terus punya layar AMOLED 1,5K 120Hz, terus fingerprintnya udah under display, baterai 5000 mAh, speed ngecas 67 watt, dan kameranya ini 64 megapiksel OIS yang hasilnya cakep. Terus yang kedua ada Poco F5. Sebenarnya harganya 5
5 juta pas. Cuma karena goib ya, jadi di markup harganya jadi 5,5 jutaan. Ya masih bagus sih, meski value for money-nya itu menurun. Speknya sendiri ini benar-benar ngeri ya. Chipsetnya pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2. Ini chipset yang setara seri 8-nya Snapdragon. Untuk RAM dia lega di 8GB dan internalnya ada di 256GB. Buat layar udah AMOLED 120Hz yang bikin betah ya buat dilihat lama-lama, dan baterainya juga jumbo di 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 67 Watt. Terus yang ketiga ini ada Samsung Galaxy A55. Harga HP ini ada di Rp5.655.000. Chipsetnya pakai Exynos 1480, storage lega di 8/256GB. Terus layarnya cakep, kameranya juga cakep, paket lengkap lah buat HP mid-range harga 5 jutaan. Dari ketiganya, aku tuh paling suka sama Poco F5 ya. HP ini tuh rasanya kayak udah pakai HP flagship tapi dikemas dengan harga yang mid-range. Cakep. Lanjut buat harga 6 jutaan, ini ada Zenfone 10. Ya, HP ini sekarang harganya ada di 6,9 juta atau lebih tepatnya ada di Rp6.975.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 2, bodinya mungil tapi baterainya cukup gede buat ukurannya yaitu 4300 mAh yang setelah aku coba ini ternyata lumayan awet. Sementara itu buat kamera ini 50 megapiksel dengan gimbal OIS yang hasilnya juga cakep. Sebenarnya ada Xiaomi 13T yang harusnya jadi juara di kelas ini, tapi sayang itu goibnya minta ampun, jadi ya nggak bakal worth it buat dibeli. Next, buat harga 7 jutaan, ini rekomendasinya ada dua. Pertama ada Samsung Galaxy S23 FE. Harga termurah yang aku temuin ada di Rp7.267.000. Buat chipset ini pakai Exynos 2200, terus layarnya Dynamic AMOLED 2X yang punya refresh rate 120Hz. Dan buat kamera ini ada 3 yang punya konsistensi gambar yang bagus ya, berasa banget ini kelas flagshipnya. Terus yang kedua ini ada Vivo V30 Pro, HP baru dari Vivo yang harga termurahnya ini ada di Rp7.517.000. Chipsetnya pakai Dimensity 8200, desainnya cakep, layarnya juga cakep, dan yang pastinya kameranya ini juga luar biasa cakep. Plus ada tambahan Aura LED yang bikin hasil foto di kondisi gelap pun ini bukan masalah. Dari keduanya, aku tuh paling suka sama Vivo V30 Pro ya. Cuma ada satu aja nih minusnya, yaitu speakernya yang masih mono. Jadi kalian harus berdamai sama itu dulu, baru kalian bisa bilang kalau HP ini adalah HP yang super duper bagus. Oke, next buat harga 8-9 jutaan, ini sayangnya belum ada lagi yang menarik ya. Jadi langsung aja kita lompat ke 10 jutaan plus. Ini ada iQOO 12 yang harganya ini ada di 11 juta buat harga termurahnya. Ini HP kencang yang value for gamingnya ini tuh benar-benar menarik, apalagi buat kalian yang doyan main game. Aku udah cobain pakai HP ini dan ini beneran puas ya sama performanya yang super kencang. Oh ya, kamera belakangnya ini juga lumayan cakep buat ukuran HP belasan juta untuk produk yang fokusnya itu lebih ke performa. Terus abis itu ada Xiaomi 14. HP ini harganya ada di Rp11.799.000. Chipsetnya kencang pakai Snapdragon 8 Gen 3. Bodinya termasuk mungil, kameranya cakep, layarnya cakep. Paling kurangnya ada di daya tahannya aja sih, yang 4600 mAh-nya ini itu kerasa boros kalau dipakai main game. Abis itu ada Samsung S series, mulai dari S24 reguler, S24 Plus sampai S24 Ultra itu juga bagus-bagus. Sesuaiin aja sama budget dan fungsi. Aku sendiri pakai S24 reguler karena seneng ya sama bodinya yang mungil. Layarnya 6,2 inci tapi performanya tetap kencang, kameranya juga bisa banget jadi andalan. Kalau disuruh milih dari semuanya, aku tuh bakal pilih S24 reguler sama Xiaomi 14. Di harga segini ya udah main rasa sih ya, karena ya aku suka sama HP compact, jadi aku pilih yang compact-compact aja. Oke, kalau buat smartphone flip ini masih dua yang terbaik karena ya emang cuma ada dua. Yaitu Flip 5-nya Samsung sama N3 Flip-nya Oppo. Kalau Flip 5-nya Samsung aku suka karena cover screen-nya ini punya fungsi yang lebih lengkap. Semua aplikasi bisa kita akses dan bisa lebih bebas juga buat kita explore. Kalau Oppo N3 Flip ini aku suka sama garis lipatannya yang minim, rasio cover screen-nya yang lebih normal, sesuai sama rasio layar HP normal ya pada umumnya, dan kameranya yang setupnya ini lebih lengkap. Kalau biasanya HP Flip itu cuma 2 lensa aja, nah di Oppo Find N3 Flip ini ada 3 lensa yang ketambahan lensa tele. Aku sendiri lebih suka flipnya Samsung, fungsi cover screen-nya itu lebih banyak ya, jadi kenyamanan tersendiri buat yang pakai. Oke, kalau buat smartphone fold kayaknya aku lebih condong ke punyanya Oppo, yaitu Oppo Find N3. Untuk harga termurahnya ini ada di 25 juta. Kelihatan emang masih mahal, tapi ya udah worth it banget demi dapetin fitur dan spek berlimpah. Ditambah prestis yang bakal kalian dapat ketika pakai HP ini dengan HP layar lipat yang besar ya. Cocok lah buat kalian yang sering ketemu sama klien.
Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal buat bulan Mei ini. Kita balik lagi di awal bulan depan, semoga beberapa list itu udah ada yang beda ya, dan semoga harga yang tadinya di markup tinggi ya bisa semakin turun di bulan depan. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.